عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Pada kesempatan malam ini Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan untuk hadir pada majelis ilmu yang semoga saja dengannya Allah Azza wa Jalla memberatkan timbangan-timbangan amal kebajikan kita pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan membaca kitab Qasasul Ghaib fi sahihil hadithin nabawi, kisah-kisah gaib yang termaktub, yang tertulis dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar hafizahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang kedua. Pada pertemuan yang telah lalu kita membaca hadis tentang penduduk surga yang terakhir masuk ke dalam surga dan kisah penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka. Al-qissatus tsaniyah, kisah yang kedua. Al-yawma la a'sika ya Ibrahim. Judul kisah ini adalah hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu wahai Ibrahim. Kisah ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihi salam berjumpa dengan bapaknya Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabarah, dan nampaklah di wajah bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Azar wajah yang hitam serta penuh dengan debu. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan bapaknya Azar, mukanya bedang, dait, ya, penuh dengan debu, sabol kerpuk lek muka bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayaqulu lahu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada bapaknya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah dahulu di dunia aku telah mengatakan kepadamu, ya layak di dunia wah ba'din ku epe ya pimbangkang. Dahulu di dunia aku kabarkan kepadamu, jangan bermaksiat kepadaku, jangan membangkang dari dakwahku.
Fayaqulu abuhu, ayahandanya Nabi Ibrahim menjawab, fal yawma la a'sika, hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu. Jelo nene je ya aku membangkang wah. Ya. Tapi sudah telat para jamaah. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku pada hari dibangkitkan seluruh manusia. Jadi Nabi Ibrahim menagih janji Allah kepadanya. Apa janji itu? Allah tidak akan menghinakan Nabi Ibrahim tatkala ia dibangkitkan bersama seluruh makhluk pada hari kiamat. Kemudian apa kata beliau? Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan mana yang lebih hina daripada bapakku jauh dariku? Ya. Fayaqulullahu ta'ala, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah menjawab permintaan Nabi Ibrahim. Dek narak bapa si paling hina ku jauh dengan namangku. Nabi Ibrahim, tidak ada yang lebih hina daripada itu. Saya masuk surga, ayah saya masuk neraka. Allah menjawab, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim, unzur ya Ibrahim ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, coba lihat apa yang ada di bawah kakimu. Apa yang ada di bawah kakimu? Fayanzuru fa idza huwa bidhikhin mulattakhin fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Tiba-tiba dilihatlah seekor hyena. Tahu hyena? Iya, kayak anjing hutan yang ada di Afrika itu banyak. Ya. Tiba-tiba ada apa? Seekor hyena mulattakh yang penuh dilumuri dengan kotoran dan darah. Fayu'khadhu biqawaimihi, kemudian diambil kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Allah azza wa jalla rubah bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi seekor apa? Hyena. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah berjanji untuk tidak menghinakannya. Ya, dirubah bentuk ayahnya agar orang tidak tahu bahwasanya hyena tersebut adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sedikit berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah azza wa jalla. Baik Mami Kas, Mami, nah, sebutkan dua kekasih Allah. Enggak? Petengah dulu. Pira luwih kekasih Allah? Mami, pira luwih kekasih Allah? Ah, dia mantai tengah. Angka Bu Sayap nama dengan aja nah. Abu 4 nengka aja nah.
ilaha illallah. 4 gimana? Bang Romi 2. Nah, Sai Muhammad dan Rasul mana? Oke, si kedua terus. Kan 2 angkat P. Sai jadi 1 udah dijawab ini sama ya. Jawab sama Bang Romi, Nabi Muhammad seorang Rasul. Iya 1. Yang kedua Nabi Ibrahim. Pira Bu Sayap? 2. No, tak ke 4 je la ilaha illallah. Jauh lalu 4 no ini. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Ini predikat gelar yang disematkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kekasih Allah. Kata Khalil diambil dari kata khullah. Derajat cinta yang paling tinggi, level cinta yang paling atas disebut khullah. Hanya diberikan kepada 2 nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-125, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Itu yang pertama. Jadi kenapa dikatakan Khalilur Rahman? Ujian Nabi Ibrahim ini ujiannya luar biasa. Ayahnya kafir, ayahnya memusuhi dakwahnya, ayahnya mengusirnya. Kemudian diuji oleh penduduk negerinya, penduduk kampungnya, diusir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya tinggal di negeri Babilonia, Babil, ya. Kemudian diusir ke daerah Harran. Makanya Nabi Ibrahim 2 kali bertemu dengan bentuk kesyirikan. Kesyirikan yang pertama penduduk negerinya, penduduk Babil, Babilonia, yang menyembah berhala-berhala. Kemudian setelah diusir, ya, oleh kaumnya dan Raja Namrud, pindah ke negeri Harran. Pindah ke negeri Harran namanya, yang ada di Turki. Di sana mendapati penduduk negeri Harran itu menyembah apa? Bintang. 2 kesyirikan didapati oleh Nabi Ibrahim pada 2 kaum yang berbeda. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, ujian yang lain, Nabi Ibrahim pada umur 90 tahun baru dikaruniakan seorang anak. Puluhan tahun lamanya menunggu seorang anak. Lahirlah anaknya, diperintahkan untuk berhijrah kemana? Ke Mekkah. Sampai di Bukit Safa turun, disuruh untuk meninggalkan anaknya bersama istrinya Hajar. Ya, sampai dilepas istri dan anaknya, Nabi Ibrahim marabasan tak ngoyong, tuang perang ngoyong, lolos para jamaah tanpa ada bicara,
Pokoknya narak raos, tidak ada omongan, tidak ada pembicaraan, dia pergi meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya mengatakan, "Atatrukuna bihadzal wadi, laisa fiha syai'un wala hayat." Engkau meninggalkan kami di tempat ini, tidak ada kehidupan dan tidak ada sesuatu di atasnya. Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa, tidak menjawab ucapan istrinya sampai 3 kali. Yang keempat kali baru dirubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza. Yang keempat baru pertanyaannya berbeda para jamaah. Allah ke merintah epe, ya, nyuruh epe njera ita tene ini. Apakah Allah yang merintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Naam. Iya. Cuman itu jawabannya. Cuman apa? Naam. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan siapa? Ismail dan ibundanya Hajar alaihissalam. Para jamaah. Ya. Kemudian anaknya besar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ini ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dijuluki apa? Khalilullah. Kemudian keistimewaan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam selawat kita ketika kita salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Nah, Nabi Ibrahim yang disebutkan, kenapa bukan nabi yang lain? Siapa yang ingat jawabannya? Kemarin pernah saya sampaikan. Kata para ulama di antaranya Syekhul Islam, karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sehingga khusus disebutkan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Wahai Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang istimewa, anak keturunannya adalah para nabi dan para rasul. Ya. Para nabi yang datang setelahnya, setelah Nabi Ibrahim, semuanya adalah nabi dan rasul kecuali 8 orang. Dan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari silsilah Nabi Ismail. Paham para jamaah? Taib. Berapa keistimewaannya sudah? Yang ketiga, yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama kali akan dipakaikan baju oleh Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan, ghurlan kama khuliqu." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak pakai telan, belum disuh. Sebagaimana mereka diciptakan, sebagaimana kita keluar dari perut ibu kita, telanjang, tidak membawa apa-apa, tanpa alas kaki, tidak disunat. Ya, wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim, dan yang pertama kali akan dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Sayyaf, saya yang pertama berkelambi laun Nabi Ibrahim. Mikas, saya pertama ngadu kelambi Allah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya.
Berarti dia memilih pada jawaban kan Abu Sayyaf kelam ini. Allah, dia memilih pada jawaban ini para jamaah. Nabi Muhammad katanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian yang keempat, Allah menyanjung Nabi Ibrahim dengan sanjungan yang banyak di dalam Al-Quran. Banyak sekali sanjungan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ya, di antaranya Allah katakan dalam surat As-Saffat ayat ke-83 sampai ke-84. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk golongan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Yang mana dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Allah sifati Nabi Ibrahim dengan seorang hamba yang memiliki hati yang selamat. Hati si selamat. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Abu Sayyaf, simbe aran ate si selamat, hati yang selamat ka. Oh ilah, mbe aran ate si selamat, silemu no mana? Ini mangano kena ini. Ibu-ibu di luar, Abu Sayyaf menjawab, yang mana nama qalbun salim, hati yang selamat. Abu Sayyaf menjawab, hati yang gemuk dan sehat, katanya. Ilah. Bang Romi, simbiaran hati qalbun salim, hati yang selamat. Nyerah Bang Romi ini. Mamikas. Pesairon. Be. Gak pesairon. Hati merasa cukup. Hati merasa cukup, betul kah? Taib. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, al-qalbus salim, hati yang selamat, huwallazi salima minasyirk, hati yang selamat dari kesyirikan. Yaran hati si selamat ini, hati yang selamat dari syirik. Yang kedua, wal ghilli wal hiqdi, hati yang selamat dari dengki dan hasad. Selamat dari syirik, dengki, hasad. Wasyuh, kikir, bakhil. Ya, yang kelima, wal kibr, hati yang selamat dari sifat sombong. Yang keenam, wa hubbid dunya war riyasah, hati yang selamat dari cinta dunia dan jabatan. Berarti ya, orang yang senang jabatan, cinta dunia dan senang jabatan, belum punya hati yang selamat. Berat hati si selamat no ini. Berat hati yang selamat ini para jamaah. Kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat dari syirik, selamat dari iri, dengki, hasad, kikir, sombong, cinta dunia dan cinta haus jabatan. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu 'anillah, hati yang selamat dari segala penyakit yang menjauhkan dia dari Allah. Taib. Kemudian Allah menyanjung Nabi Ibrahim dengan sifat yang lain, awwah.
Ya. Kemudian Halim, Munib. Ini di antara sifat Nabi Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat ke-75, "Inna Ibrahima la halimun awwahun munibun." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang awwah, ya, halim, munib, orang yang sabar, ya, orang yang santun, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saking sabarnya Nabi Ibrahim, ya, kita lihat para jamaah, ya, bagaimana nanti kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya dan kaumnya. Kana min hilmihi, sebutkan oleh Ibnu Abbas, di antara bentuk kesabaran dan kesantunan Nabi Ibrahim, idza azahu rajul, kalau dia disakiti, diganggu oleh orang, apa katanya? Qala lahu hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah. Cuman dibalas dengan doa para jamaah, dan doanya bukan doa kejelekan, tapi doa kebaikan. Hadakallah, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam dengan 5 sifat dalam satu ayat. 5 sifat sekaligus dalam satu ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 120, ya, Allah katakan, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim adalah seorang ummah. Apa kena ummah? Dengan luwe aran ummah. Tapi maksudnya bukan orang banyak di sini. Umat maksudnya adalah qudwah. Ya. Pemimpin, suri tauladan, imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kata ummah dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat mulia yang banyak berkumpul pada satu manusia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Seolah-olah beliau itu orang banyak yang memiliki sifat mulia yang banyak. Sifat bagus luwek berkumpul dengan, sehingga layak dikatakan sebagai umat. Yang kedua, qanitan. Apa arti qanit? Dawamut ta'ah. Orang yang terus menerus berada di atas ketaatan. Yang ketiga, hanifan. Condong menjauh dari syirik menuju tauhid. Ini lihat. Tadi awahun, halimun, munib berkumpul. Sekarang tambah lagi 5. Apa yang pertama tadi? Ummah. Yang kedua, qanit. Yang ketiga, hanif. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin, bukan termasuk orang-orang yang melakukan tauhid. Yang kelima, syakiran li'an'umih, hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabi Ibrahim sebagaimana yang kita katakan tadi alaihi salam banyak melakukan perjalanan. Tumbuh di negeri yang namanya Babilonia. Salah satu kota yang bersejarah di negeri Irak. Kemudian beliau diusir oleh kaumnya. Beliau berpindah ke kota Harran yang ada di daerah Turki perbatasan dengan Syam. Ya. Kalau di sekarang ini katanya kota Sanliurfa yang ada di Turki ya.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Nabi Ibrahim sudah ketika masih kecil Allah sudah berikan hidayah kebenaran kepadanya, sehingga Nabi Ibrahim bukan seperti kaumnya yang mencari Tuhan. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-51, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Sungguh kami telah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kebenaran sebelumnya, dan kami yang mengetahui keadaan dan kondisinya. Para ulama mentafsirkan ayat ini, apa katanya? Wahadainahu saghiran. Jadi Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim itu semenjak ia kecil. Baik, sekarang kita kembali kepada kisahnya. Kisah siapa? Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Nabi Ibrahim diangkat sebagai seorang nabi. Mulailah berdakwah di kota Babil. Seorang diri sebagai seorang muslim. Diusir, dimusuhi oleh kaumnya, dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Yang pertama kali yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim adalah ayahnya. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat ke-74, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, "Apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan orang-orang yang ada di sekelilingmu ini adalah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang nyata." Ya. Dalam ayat yang lain dalam surat Maryam, apa kata Allah? "Wazkur fil kitab." Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran ini. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Ia adalah seorang yang siddiq dan seorang nabi. "Idz qala li abihi." Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah, beribadah kepada berhala-berhala yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu sedikit pun menolong dirimu? Ya, ndik nagin bau nulungnya. Makanya lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya tentang berhala-berhala itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan kaumnya? Ya, yang mana kita tahu bahwasanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan berhala-berhala itu hancur lebur. Perhatikan para jamaah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, ya, kenapa kalian beribadah kepada patung-patung yang, ya, kenapa kalian beribadah kepada patung-patung ini? Apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Jawaban kaumnya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jadi kami mendapati nenek moyang kami yang menyembahnya. Agama turun temurun. Dijawab sama Nabi Ibrahim, qala laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalian dan nenek moyang kalian ini berada di atas kesesatan yang nyata. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana dzalikum minasyahidin. Sebenarnya sesembahan kalian adalah siapa? Rabbus samawati wal ard. Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan mereka, dan aku yang menjadi saksi bagi kalian atas perkara tersebut.
Nah, akhirnya ikhwatal iman azzani Allah, kata Nabi Ibrahim, watallah, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, aku akan melakukan tipu daya kepada berhala-berhala kalian, ya, sesudah kalian pergi meninggalkannya. Rasanya patung-patung ini bareh kumbesangna orayang Nabi Ibrahim, ya, kau ingin orayangna patung-patung ini, ya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Jadi amun demeli yang baca kisah Nabi Ibrahim ini, baca dia dalam surat apa? Al-Anbiya dengan kaumnya ini. Baca terjemahannya. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu menjadi berpotong-potong, kecuali berhala yang paling besar, agar mereka kembali bertanya kepadanya, ya, agar kembali, ya, bertanya kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim punya trik para jamaah. Yang kecil-kecil habis dihancurkan, biarkan yang paling besar. Apa kata alasan Nabi Ibrahim? La'allahum yarji'un. Nanti ketika mereka kembali, biar dia bertanya kepada yang paling besar ini. Areh nak ketahuan si paling beli ini, kan? Qalu a anta fa'alta hadha ya Ibrahim? Qala a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, kamukah yang melakukan, ya, perkara ini terhadap sesembahan-sesembahan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukannya ini yang paling besar ini, katanya. Ya. Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa ngomong. Akhirnya, ya, enggak punya alasan. Qala harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, bakarlah dia, ya, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, akhirnya jengkel, marah mendengar jawaban Nabi Ibrahim yang mengatakan apa? Tanya yang paling besar berhalanya itu, katanya. Kalau dia bisa ngomong, akhirnya marahlah mereka. Harriku, bakarlah Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jikalau kalian benar-benar bertindak. Ya, dari kaumnya ini nggak punya alasan para jamaah, kalah terus debat. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdebat dengan raja siapa? Raja Namrud. Allah sebutkan kisah debatnya dalam surat Al-Baqarah. Apa kata debatnya? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah berikan dia kekuasaan dan pemerintahan? Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa kata Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit, aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim jawab, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Allah mampu menjadikan matahari terbit dari timur. Coba kamu mampu enggak? Ya, fa'ti biha minal maghrib. Ya, kalau terbitkan lihat dari mana? Dari barat. Ya, disuruh ditantang oleh Nabi Ibrahim. Rabbku menterbitkan matahari dari timur, sekarang kamu mampu enggak menterbitkan matahari dari mana? Dari barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah Raja Namrud. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Akhirnya diusir lagi dari negerinya. Baik, kita lanjut kisahnya dengan bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku,
Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Aku berdua ilmu, ya berdua ilmu nenek. Kah turut aku. Engkau ikuti aku akan menunjukimu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, jangan menyembah syaitan. Padahal bapaknya menyembah berhala, tapi dikatakan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa jawaban bapaknya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku? Ya pedeman ke? Kalau kau tidak berhenti, aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Aku akan terus memintakan ampun untuk dirimu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya dia maha baik kepada aku. Nah, pada hari kiamat Nabi Ibrahim berjumpa dengan siapa? Dengan bapaknya. Di sini ada beberapa faedah para jamaah. Faedah yang pertama dari kisah ini, imkanul iltiqa'ul insana ma'a abihi aw zawjatihi aw ikhwanihi fi arasati yaumil qiyamah. Mungkinnya seseorang bertemu dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya di padang mahsyar pada hari kiamat, sebagaimana bertemunya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita bertanya, mungkin kita berdeadlock? Mungkin. Ya, bisa saja. Sebagaimana kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Baik. Kemudian faedah yang kedua, halul kafarah fi dzalikal yaumil 'asib, fi dzalikal yaumil 'asib idh ta'luhum al-ka'abatu wadh-dhullatu was-saghar. Hadis ini menunjukkan, kisah ini menunjukkan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Tatkala mereka dibangkitkan, wajah yang hitam penuh dengan debu. Ya. Maka katakan tarhaquhum qatarah dalam surat An-Nazi'at. Ya. Wajah mereka penuh dengan debu, penuh dengan kehinaan. Ya. Kenapa? Karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang beriman, ya, gurran muhajjalin min asaril wudu, bersinar wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka karena bekas air wudu. Ya, itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Kemudian faedah yang ketiga, la yanfa'ul imanu fi yaumil qiyamah kama la yanfa' walidu Ibrahim ta'atahu libnihi. Beriman pada hari kiamat sudah lagi tidak bermanfaat. Apa kata ayahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim? Al-yawma la a'sika. Hari ini aku tidak membangkang lagi. Jelo ini aku beriman. Hari ini aku beriman, kata bapak Nabi Ibrahim. Ya. Tapi imannya tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, ikhwatal iman. Nah, ini juga ada 3 kondisi iman itu tidak akan bermanfaat. Dalam hadis Muslim, ya,
Kata Nabi SAW, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Ada 3 kondisi, ada 3 tanda. Jikalau tanda itu keluar, maka iman tidak bermanfaat bagi suatu jiwa jikalau dia tidak beriman sebelumnya. Keluar tanda hari kiamat yang 3 ini, ndak kenane iman no. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Keluarnya apa? Terbitnya matahari dari ndak kenane iman. Ku beriman, lagu hati juga dengan barat. Ya, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, wad-dajjal, keluarnya dajjal. Wadabbatul ard, dan keluarnya dabbah, binatang yang melata. Nanti di akhir zaman, di antara tanda hari kiamat adalah khurujud dabbah. Tanda hari kiamat yang besar, keluarnya binatang ini. Ya, apabila orang beriman saat keluarnya binatang ini, maka tidak lagi bermanfaat iman mereka. Baik. Sudah azan para jamaah? Tapi kita ambil satu faedah lagi. La tanfa'u syafa'atus salihin fil kafarati ad-dallin fi yaumiddin. Walau kana syafi' Ibrahim fal jannatu la yadkhuluha kafir. Syafaat orang salih tidak bermanfaat bagi orang kafir pada hari kiamat. Walau kana syafi' Ibrahim, meskipun yang memberikan syafaat Nabi. Para jamaah, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid, ngasih syafaat kepada bapaknya, tapi enggak mempan. Kenapa? Surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang kafir. Ini keyakinan kita. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa-jiwa yang beriman. Baik, azan dulu para jamaah. Silakan azan dulu. أشهد أن لا إله
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Silakan ada bertanya pada jemaah. Said. Apakah Bapak Amanan Nabi Ibrahim niki? Apakah inah kali ki Bapak dan tinggal dari dunia? Tidak boleh diperbolehkan. Baik. Pertanyaan Abu Sayyab, apakah hina sekali perbuatan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam surga? Maka jawabannya iya, karena kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dosa yang paling besar daripada kekufuran dan kesyirikan. Orang-orang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beriman kepada agama Islam sebagai agama terakhir, agama penutup risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya, dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada khatamul anbiya war rusul, penutup para nabi dan para rasul, ya. Maka orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran, nanti pada hari kiamat Allah hinakan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut kisah. Iya kan. Nah, jadi sholat di Makkah 100.000. Kalau dia sholat di Madinah 1.000, apakah merajalela sekali? Ini merajalela. Kali-kali ulang aja dek jelas ketahuan ini. Kali-kali ulang Abu. Nah, sholat di Mekah 100.000. Nah, terus dari di Madinah 1.000. Pertanyaan. Ya, merajalela sekali bagus kan. Oh, paham aku pada jamaah. Kumbi na kampung na 100.000 di Mekah no mana ini? Ya, kenapa di Mekah itu 100.000, kemudian di Madinah itu 1.000. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan ada tempat-tempat yang istimewa dengan kehendaknya. Makanya Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Rabbmu yang menciptakan dan memilih. Allah pilih Mekah sebagai tempat yang mulia. Makanya Nabi SAW memandang ke Mekah ketika diusir oleh kaumnya. Apa kata beliau? Innaki ahabbu biqa'il ardi ilayya. Wahai Mekah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Jikalau bukan karena kaummu yang mengusir aku dari tempat ini, aku tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Tempat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Ya, sehingga Allah istimewakan, ya, orang yang sholat di Masjidil Haram, satu sholat sama dengan pahala sholat di tempat yang lain 100.000 kali. Itu istimewanya. Yang sholat di Masjid Nabawi berapa kali? 1.000 kali. Allah memilih tempat-tempat itu menjadi istimewa karena kehendaknya. Allah Maha Tahu, ya, sebagaimana Allah memilih bulan Ramadan untuk melakukan ibadah puasa. Allah memilih bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Haram sebagai bulan haram dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi sesuatu, mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kini kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebelum datang perintah Nabi Muhammad. Ilah. Luar biasa kata nama Adi nih. Dengan Islam ini sendiman datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ya para ulama menjelaskan ya tentang hadis Nabi SAW. Al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara seibu. Ya. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara sebapak. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka apa agamanya? Islam. Islam itu kata para ulama memiliki dua makna. Islam khusus, Islam umum. Makanya Allah sebut Nabi Ibrahim sebagai seorang muslim. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi seorang yang hanif dan muslim. Nah, muslim lah. Amadi EP muslim, tiang muslim. Ya. Orang yang menganut agama Islam itu ada dua, Islam yang umum. Apa Islam yang umum? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan taat, menjauhi kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu nama Islam yang umum. Islam yang umum adalah tauhid. Islam yang khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan lain ada Islamnya mati. Ya, cuman syariatnya yang berbeda. Ya, tapi dari sisi tauhidnya disebut apa? Islam. Wallahu taala ala wa alam. Memikas. Tama? Apa namanya memikas perkataan? Tununai tapi neraka. Terus? Apakah karena dosa? Begitu? Nah, tayyib. Ya, jadi Imam Ikas bertanya tentang pamannya Nabi SAW yang ahwanu ahlin nari azaban, penghuni neraka yang paling ringan siksanya siapa? Abu Talib. Dipakaikan dua sandal dari api, yagli minha dimaghuhu, akibatnya kepalanya mendidih. Itu paling ringan. Kenapa? Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberikan syafaat karena jasa yang besar terhadap Islam. Begitu besar jasa Abu Talib. Namun karena dia berada di atas kekufuran, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolongnya untuk menjadi penghuni surga. Padahal paman Nabi SAW yang sangat berjasa sebagai penolong dakwah, pembela dakwah, namun karena tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak mampu membelanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, cuman dimintakan keringanan siksa. Jelas? Amin? Ya. Ya, jadi dengar Abu Faris. Abu Faris cocok pakai tuanan ini. Ya, katanya kita berada dengan alhamdulillah. Dia lupa alhamdulillah kita ini berada di atas sunnah. Karena nikmat Allah. Ingat ini para jemaah, bukan karena kita sering ngaji kita dapat hidayah ini, tapi Allah yang ngasih kita hidayah. Sebab sering ngaji ini hanyalah apa? Sebab para jemaah. Ya, bukan sering ngaji ini yang ngasih hidayah, tapi hidayah itu Allah yang kasih kita. Kemudian ya, kita ngaji sunnah
Allah berikan petunjuk untuk mengikuti sunnah. Namun istri kita belum diberikan hidayah untuk mengikuti sunnah. Masih banyak melakukan perkara-perkara yang bidah misalkan. Apakah kemungkinan kita bertemu pada hari kiamat? Ya mungkin bertemu. Ya, mungkin. Sebagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya. Nabi Ibrahim seorang yang beriman, sedangkan bapaknya seorang yang kafir. Jelas amikas? Nah, wallahu taala ala wa ala. Rahmat. Abui haruan deh. Maka nyerah. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian kajian kita pada kesempatan malam niki, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian berikutnya di masjid selesai minggu yang datang insyaallah. Masih kita lanjut ke mana? Ke kontrak insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.